Kanats memberitahu Gaye jika dia telah memenuhi undangannya. Akan tetapi wanita itu diminta untuk tidak salah paham. Gaye mengaku ingin menyambung kembali ikatan cinta yang pernah terputus, sebab ia masih mencintai Kanats. Tentu saja pemuda itu merasa heran, jika memang cinta kenapa ia meninggalkannya. Di sisi lain, Original melempari jendela kamar Hazal dengan kerikil. Dan di waktu yang sama, Eki melihatnya karena ia baru pulang dari hotel. Original menyuruh Hazal untuk turun dan membaca surat yang ia bawa. Dan ternyata ia telah dinyatakan lulus dari kejar paket C. Dan itu artinya ia bisa mendaftarkan ke sekolah yang lebih tinggi. Mereka berdua terlihat bahagia sebab sama-sama bercita-cita ingin menjadi dokter hewan. Original memanggil Ekim yang dari tadi memperhatikan mereka dari kejauhan. Hanya saja Ekim menutupi kesedihannya, padahal Hazal bisa merasakan jika sahabatnya itu sedang sedih. Gaye berakting di depan Kanats dan meminta belas kasihan. Wanita itu mengaku jika selama ini telah menikah dengan pria lain. Akan tetapi hari-hari yang ia lalui sangat sulit, sebab suaminya itu sangat kasar dan sering melakukan kekerasan. Kanats mengaku jika dirinya tidak peduli. Ia hanya ingin memberitahu jika sangat mencintai Ekim. Jadi akan lebih baik jika mereka mengubur masa lalu. Gaye memohon untuk diberi kesempatan kedua. Ia berjanji akan mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk mereka bahagia. Hanya saja Kanats tidak mau dan lebih memilih Ekim. Ozan bertanya kepada Melissa kemana saja dia. Gadis itu menunjukkan tas yang telah dicurinya bersama Ates. Tiba-tiba Melissa dihampiri Emine. Dia diminta bertanggung jawab. Akan tetapi Melissa tidak peduli. Ia merasa tidak terlibat apapun. Emine kemudian mengingatkan peristiwa kematian Guru Bahar. Saat itu Melissa juga berada di lokasi kejadian. Ekim berangkat ke sekolah dengan teman-temannya, hanya saja ia tidak fokus. Begitu memasuki gerbang sekolah, Ekim telah ditunggu Kanats. Pacarnya itu tersenyum manis, akan tetapi Ekim tampak benci kepadanya. Ekim langsung bertanya kepada Kanats kemana saja dia kemarin seharian. Kanats mengaku membantu temannya yang kesusahan. Mendengar itu Ekim langsung menamparnya. Dia bertanya kenapa Kanats berani berbohong kepadanya. Tadi malam ia pergi ke hotel dan ia menyaksikan dirinya bersama dengan Gaye. Ekim kemudian mengatakan jika mereka tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Pertengkaran mereka itu disaksikan oleh security sekolah. Emine menghampiri Ates dan ia berjanji akan menceritakan semuanya. Kanats segera mencari Gaye dan meminta bantuan untuk meyakinkan Ekim. Jelas saja wanita itu tidak mau melakukannya. Kali ini Kanats benar-benar memohon sebab Ekim tidak percaya kepadanya. Gaye hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban pasti. Hanya saja dia hanya menginginkan Kanats kembali kepadanya. Security sekolah membuntuti Ekim hingga ke loker. Baru sebentar berbincang-bincang, Sulaiman tiba-tiba mengeluarkan pengumuman untuk menggeledah seluruh loker. Ternyata salah satu piala di sekolah telah hilang. Ekim terkejut mendapati sebuah piala di lokernya. Tiba-tiba, security sekolah membantunya dengan membuang piala tersebut ke tempat sampah. Setelah itu, dia sendiri yang mengumumkan jika piala telah ditemukan di tempat sampah. Ekim benar-benar berterima kasih kepada security sekolah tersebut. Menurutnya, orang itu telah menyelamatkan dirinya. Ternyata jebakan dari security sekolah telah berhasil. Ekim kini merasa berhutang budi dan semakin dekat dengan security itu. Beberapa saat kemudian, Gaye memanggil Ekim karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Emine memberitahu Ates jika ada 3 orang yang menyaksikan kematian Guru Bahar. Saat itu Guru Bahar murni kecelakaan jatuh dari tangga setelah ketakutan melihat dirinya. Akan tetapi setelah itu Ozan dan Melissa juga menyaksikan namun tidak membantu. Saat itu Emine buru-buru pergi karena takut terjadi sesuatu dengan ayahnya. Itulah sebabnya ia merasa bersalah dan memutuskan untuk bunuh diri. Menurutnya giliran Ozan dan Melissa yang harus membayarnya. Ates segera menghampiri Ozan yang berada di toilet. Tanpa rasa ragu, ia mengeluarkan pisau yang ia simpan di sakunya. Ozan benar-benar ketakutan menganggap Ates telah gila. Jika kita perhatikan dari tadi, Ates merasa pusing. Sepertinya ia menggunakan narkoba. Entah sandiwara apa yang dimainkan Gaye. Ia memberitahu Ekim jika hubungannya dengan Kanats telah selesai. Dan ia juga memberitahu jika Kanats hanya menyukai Ekim. Hanya saja, tidak semudah itu meyakinkan ini kepada Ekim. Jika memang benar tidak ada hubungan di antara mereka, kenapa mereka bertemu di hotel?
Gaye merasa bodoh, yang terpenting ia telah menceritakan yang sebenarnya. Dari hari ke hari, Laila dan Aziz semakin cocok. Itu karena mereka memiliki hobi yang sama, yaitu membaca buku. Aziz bertanya apakah Laila menceritakan tentang dirinya kepada sang nenek. Gadis itu kemudian teringat kembali saat berbincang-bincang dengan neneknya. Jelas jika Laila mengakui telah memiliki seorang lelaki yang ia suka, dan dengan lelaki tersebut ia yakin hidupnya akan bahagia. Akan tetapi di hadapan Aziz, Laila belum mau mengakuinya. Ia terlihat jaim, padahal Aziz tahu jika Laila juga menyukai dirinya. Tapi memang begitulah cara mereka bercanda. Aziz meminta Laila menjadi kekasihnya. Akan tetapi gadis itu akan memikirkannya terlebih dahulu. Melisa memberitahu Ates jika ia kesulitan tidur. Obat yang pernah ia berikan membuatnya ketagihan. Melisa memohon kepada Ates untuk diantar membeli obat yang sama. Anehnya Ates justru tertawa. Meskipun begitu, Ates bersedia mengantarkan Melisa. Dia diminta menunggu di depan sekolah. Mr. Riza menghubungi security sekolah, mendesak untuk segera membawa Ekim ke hadapannya. Security itu mengaku jika rencana sudah ia jalankan. Mr. Riza diminta bersabar. Jika tiba waktu yang tepat, mereka akan merasa aman, tiada yang mencurigai. Ates menyuruh Melisa untuk naik ke motornya. Dia akan segera mengantar gadis itu ke tempat yang ia minta. Setibanya di sana, Melisa ternyata dijebak Ates. Dia disuruh untuk menemui orang-orang yang tidak ia kenal, sedangkan Ates justru pulang. Melisa sendiri merasa butuh obat itu. Jadi ia memberanikan diri bertanya kepada para lelaki yang berada di depan rumah. Mereka menyuruh Melisa masuk karena transaksi hanya bisa dilakukan di dalam. Melisa tampak ketakutan karena mereka terkesan mengulur-ulur waktu. Salah seorang lelaki di situ bertanya kepada Melisa jika ia tidak pernah melihatnya di sini. Melisa mendadak ingin pulang setelah membaca pesan dari Ates. Akan tetapi mereka melarangnya. Hingga akhirnya Melisa meminta bantuan Ozan dan mengirimkan lokasinya. Malam-malam rumah Kanat digedor-gedor orang. Semua yang berada di rumah itu menganggap itu adalah Mr. Riza. Akan tetapi begitu pintu dibuka ternyata adalah Gaye. Dia terus menangis dan menenteng sebuah koper. Suna menginterogasinya apa yang sebenarnya terjadi. Sambil menangis, Gaye menceritakan jika ia disiksa suaminya. Merasa senasib, Suna kemudian memintanya untuk tenang. Setelah itu, Suna membawa gadis itu masuk ke dalam kamarnya. Uang Melisa telah ditarik para penjual narkoba. Begitu barang datang, Melisa langsung disuruh mencobanya. Di tengah ketakutannya, Melisa diselamatkan oleh Ozan. Dia datang dengan mengaku sebagai anak orang berpengaruh. Dan yang lebih meyakinkan, dia menunjukkan fotonya saat bersama dengan seorang jenderal polisi. Para penjual narkoba itu langsung lunak dan menyerahkan Melisa kepada Ozan. Di luar, Melisa sangat berterima kasih. Hari ini Ozan telah menyelamatkan nyawanya. Gadis itu memberitahu jika dia berada di sini gara-gara Ates. Aziz bertanya kepada Kanat apakah ia percaya dengan sandiwara Gaye. Kanat menjawab tidak tahu. Yang ia lihat hanya Gaye datang dengan kondisi yang memprihatinkan. Aziz menyarankan Kanat untuk memberitahu Ekim, akan tetapi dia ragu-ragu. Ekim bercerita kepada ibunya jika muncul orang ketiga. Ekim sendiri juga tidak tahu kenapa tiba-tiba wanita itu bisa berada di antara dirinya dan Kanat. Mendengar itu, Nese tidak ingin putrinya sedih, ia ingin menghiburnya. Gaye meminta izin Kanat untuk ikut masuk ke dalam kamarnya karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Hanya saja Kanat tidak bersedia, ia anggap semuanya telah selesai. Keadaan Melisa mulai membaik dan ia didampingi oleh Ozan. Gadis itu kini mengakui hanya Ozanlah yang selalu ada untuknya. Dia juga meminta maaf jika selama ini begitu meremehkannya. Melisa meminta Ozan untuk menemaninya tidur. Di situ Ozan mengatakan jika mereka bersama semua kesulitan akan teratasi. Melisa pun sepakat dengannya jika selama ini hanya Ozan yang selalu ada di sampingnya. Bahkan dikala semua orang tidak ada yang peduli kepadanya. Gaye bangun pagi-pagi dan menyiapkan sarapan untuk keluarga Kanat.
Tentu saja ini salah satu cara untuk mendapatkan tempat di hati keluarga ini. Aziz tiba-tiba ditelepon ayahnya dan ia mengaku kepada ibunya jika ini adalah salah sambung. Suna bertanya kepada Gaye apa maksud dari sandiwaranya ini. Gadis itu merasa heran ditanya seperti itu padahal sebelumnya mereka telah berkolaborasi. Suna menekankan jika ia hanya ingin Kanat mau diajak pindah ke luar negeri, tidak lebih dari itu. Akan tetapi jika ia menyakiti putranya dan Ekim ia tidak setuju. Jadi akan lebih baik jika Gaye meninggalkan rumah mereka. Mendengar itu, Gaye tidak punya pilihan lain. Sementara itu, atas protes kepada Sulaiman B, kenapa tidak ada yang bertanggung jawab atas kematian saudaranya? Emine telah menceritakan jika Ozan dan Melisa terlibat. Atas mendesak jika mereka berdua dikeluarkan dari sekolah. Sulaiman B mengatakan jika putrinya kesehatannya tidak baik. Atas langsung menyela bagaimana dengan Ozan. Ekim sedang berdiskusi dengan Aisyah. Hanya saja ia tiba-tiba teringat dengan Kanat. Mereka pernah satu kelompok belajar dan ceritanya begitu romantis. Kanat tiba-tiba muncul. Aisyah menyarankan Ekim untuk menyelesaikan masalah mereka. Akan tetapi setelah saling menatap, Kanat tidak bisa berbicara apapun. Dalam hati ia sangat rindu dengan pacarnya, hanya saja ia telah membuat kesalahan. Aziz pergi ke atap sekolah lalu menghubungi ayahnya. Mr. Riza kemudian memohon agar Aziz mau datang kepadanya. Laila memperhatikan Aziz dari kejauhan, ia penasaran pacarnya itu berbicara dengan siapa. Aziz beralasan jika ia berbicara dengan psikolog. Jadwal terapi yang harusnya besok malam dimajukan jadi malam ini. Dan itu artinya janjian mereka batal. Nah, itu dia Dwi Beni untuk edisi kali ini. Jangan lupa tonton terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.